Halo teman-teman, perkenalkan, gue Rizky Adi Pratama. Kalian bisa panggil Rizky, Kidi, or whatever you want. Jadi, pada kesempatan kali ini, gue mau nge-share nih ke kalian tentang zonasi dari sistem sekolah. Jadi, awal tahun ajaran baru kemarin ada ribut-ribut tuh, masalah zonasi dari sistem sekolah. Nah, ada yang salah dari sistem zonasi kah atau bagaimana? Let's talk about it. Apa sih sistem zonasi itu? Kenapa kita menerapkan sistem zonasi dan apakah ada negara lain yang menerapkan sistem zonasi seperti di negara kita? Tentunya tujuan utama dari pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan seseorang, bukan? Tapi coba deh lihat sekitar lu. Masih banyak kan sekolah favorit? Emang sih itu bisa bikin siswa semangat buat belajar sungguh-sungguh untuk dapetin sekolah itu. Tapi di sisi lain, banyak sekolah favorit bukan karena sistem pendidikannya yang lebih baik dari sekolah lain, tetapi karena memang pada dasarnya input dari sekolah tersebut memang sudah baik dari awal. Siswa di sekolah favorit itu pintar-pintar dan jebolannya juga tentu akan bagus karena memang siswanya sudah pintar sejak awal. Sistem strata seperti ini sudah terjadi dari zaman bahula, bukan? Sehingga menjadikan mindset orang Indonesia seperti ini. Akibat dari tidak menyebarnya populasi siswa pintar ini, kompetisi antar siswa menjadi tidak merata. Kompetisi antar siswa di sekolah favorit menjadi semakin tinggi, sedangkan kompetisi antara siswa di sekolah non-favorit menjadi semakin rendah. Coba deh pikirin, yang pintar jadi tambah pintar, yang kurang pintar jadi tambah kurang pintar. Ketika gua mengunjungi beberapa sekolah, misal waktu ada konser tahunan yang diadakan sekolah tersebut, gue melihat bahwa terdapat beberapa perbedaan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Seperti adanya AC tuh. Belajar lu jadi lebih nyaman kan? Terus ada lapangan indoor dan masih banyak lagi sih. Yang paling penting sih dari siswanya tersebut, kapasitas guru juga terdapat perbedaan. Padahal udah ada sertifikasi untuk meratakan kualitas setiap guru di setiap sekolah, bukan? Hingga sering juga tuh guru dari sekolah favorit itu dimutasi ke sekolah non favorit biar siswanya makin pinter sih. Sistem zonasi ini seharusnya bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa sekolah favorit itu memang sebenarnya memiliki kualitas yang lebih baik daripada sekolah yang mungkin dianggap non favorit. Misal nih, maaf ya, lulusan sekolah favorit jadi jeblok dengan sistem zonasi. Berarti asumsi gue benar kan? Ternyata sekolah favorit itu jadi favorit bukan karena memang sekolahnya bagus. Akan tetapi, karena mereka memang dari awal udah terbentuk kefavoritan itu. Bahwa sebenarnya sistem yang ada di sekolah favorit itu sama saja dengan sekolah non-favorit. Sistem zonasi ini memang membuat sebagian orang mungkin merasa tidak setuju. Tapi, percayalah, bahwa sistem ini akan memiliki dampak jangka panjang yang baik. Ingat ya, dampak jangka panjang. Emang sih, untuk menerima suatu hal yang baru, yang tentunya bertentangan dengan kebiasaan kita, membutuhkan proses yang panjang. Coba deh bayangin, kalau suatu saat nanti di masa depan, kompetisi antar sekolah tidak hanya dimenangkan oleh sekolah-sekolah tersebut. Setiap sekolah memiliki peluang yang sama untuk menang kan? Gak akan ada statement, alah yang menang paling juga SMP atau SMA itu lagi kan. Kalau sekolah lu deket dari rumah, enak juga kan, tinggal jalan kaki nyampe. Mendukung go green juga, karena kita nggak pakai kendaraan bermotor. Efisien, gak ngabisin banyak waktu lu bisa dipakai buat hal bermanfaat yang lain. Untuk bersekolah, sudah seharusnya bukan menjadi hal yang sulit. Kita harus bergerak maju, meninggalkan aturan-aturan yang udah cukup lama dipakai dan mungkin udah tidak cocok untuk dipakai pada zaman sekarang. Biar kedepannya jadi lebih baik lagi. Hapus mindset itu, maka tidak ada lagi yang namanya sekolah unggulan atau favorit. Karena semua sekolah kualitasnya diharapkan sama rata. Masih ada juga tuh yang pikirannya kolot sampai pindahin kakak anaknya buat bisa di sekolah tersebut. Yalah bu gitu amat. Oh iya, coba kita lihat bentar nih ke negara Finlandia. Negara yang diklaim punya pendidikan terbaik di dunia. Di Finlandia, orang tua akan mengajukan persyaratan bagi anaknya untuk masuk ke sekolah. Dan umumnya, pemerintah daerah akan menempatkan
anak tersebut ke sekolah terdekat. Orang tua bisa memilih sekolah lain, namun biasanya akan sulit untuk mendapatkan tempat. Kaitannya dengan imigran. Oh iya, Finlandia juga melarang adanya sekolah swasta, baik religius maupun non-religius. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa sistem zonasi saja akan membuat sistem edukasi kita sebaik Finlandia. Banyak sekali alasan-alasan lain yang membuat sistem edukasi Finlandia menjadi lebih baik, dan utamanya adalah guru-gurunya yang kompeten, tidak adanya ujian nasional, mindset kooperasi bukan kompetitif atau tidak ada ranking, dan atmosfer sekolah yang rileks atau santai. Kita bisa menganalisis dampak-dampak yang terjadi, sedikit banyak sudah bisa diamati di Indonesia, di mana kemampuan finansial sangat menentukan kesempatan anak untuk sukses. Sekolah negeri kan emang dasarnya dibuat pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab mereka kepada rakyatnya, agar setiap orang dari berbagai kalangan mampu mengenyam pendidikan, termasuk yang tidak mampu. Maka dari itu, pemerataan kualitas ini sebenarnya penting, agar setiap orang memiliki hak yang sama. Ya karena memang pada dasarnya, sekolah negeri adalah salah satu fasilitas pelayanan publik. Mungkin itu aja sih yang ada di kepala gue untuk saat ini. Intinya, gak ada yang namanya terlambat buat berubah. Emang banyak pro kontra di awal, tetapi dengan tujuan yang baik, percayalah negara kita akan berproses menjadi lebih baik. Bisa.